Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel Generasi Milenial Malaka Jaya. Balik lagi sama gue Nicholas Palapesi, biasa dipanggil Niko, seperti kalian yang udah tahu. Jadi sekarang gue mau cerita tentang adik yang takut kembali lagi datang ke kakaknya. Jadi ini bercerita tentang Yakub dan Esau. Jadi di Kejadian 31 ayat 3, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Jadi Tuhan sudah berfirman bahwa Yakub disuruh sama Tuhan kembali ke negeri nenek moyangnya dan kepada kaumnya, yaitu saudaranya. Jadi sebenarnya Yakub itu sangat takut untuk bertemu kakaknya, si Esau. Jadi dia mengirim utusannya untuk memberitahu Esau bahwa Yakub ingin bertemu dengan dia. Jadi bersama utusannya, Yakub memberi pemberian seperti sapi, keledai, dan domba. Dan itu untuk membuat Esau tidak marah kepada dia. Setelah kembali utusannya kepada Yakub, utusannya bilang si Esau kakaknya sudah membawa 400 pasukan untuk bertemu Yakub. Yakub sangat ketakutan sekali akan abangnya Esau untuk menyakiti keluarganya dan saudara-saudaranya. Jadi dia membagi keluarganya dengan dua kelompok. Jadi biar kalau Esau abangnya membunuh kelompok yang pertama, kelompok kedua masih bisa lari. Dan setelah itu Yakub berdoa kepada Tuhan. Dia takut dan dia berdoa, Tuhan, tolong lindungi aku, sebab engkau sudah berjanji untuk melindungiku. Jadi dia berdoa, dan sehabis berdoa, dia menginap di tempat itu. Dan keesokan harinya, Esau datang bersama 400 pasukannya, dan Yakub membungkuk sampai 7 kali di hadapan Esau. Tetapi bukannya Esau marah kepada Yakub, melainkan dia lari, memeluknya, menciumnya, dan mereka berdua pun menangis sama-sama. Dan sekeluarga Yakub, anaknya, istrinya, membungkuk kepada Esau juga. Dan Esau kakaknya bilang kepada Yakub, mengapa kamu mengutus utusanmu itu dan membawa pemberian-pemberianmu ini? Dan si Yakub bilang, dia tuh pengen Esau kakaknya menerima dia dengan baik, bukannya memarahi dan membunuh adiknya Yakub. Dan Esau menolaknya. Tetapi Yakub bilang, ini tanda dariku bahwa engkau sudah menyambut aku dengan baik. Akhirnya mereka berdua kembali ke negerinya Esau. Jadi Esau meminta dia pergi duluan, tetapi Yakub bilang dia harus pergi belakangan untuk menemani keluarganya dan saudara-saudaranya. Maka dari itu Esau pulang ke Seir dan Yakub pergi ke Sukot, dan dia membangun rumah dan membangun kandang-kandang ternaknya di situ. Dan setelah melakukan perjalanan dari Padan Aram, tibalah Yakub di Sikem, tempat kediaman nenek moyangnya. Kemudian Yakub membeli tanah dan membangun rumah dan membuat kandang-kandang ternaknya. Dan Yakub juga membuat mezbah untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan, dan dia menamainya Allah adalah Allah Israel. Dan inti yang bisa gue ambil dari cerita yang barusan gue ceritain, itu Yakub, dia tekadnya sangat kuat sekali, dan dia sangat rendah hati, dia ingin bertemu dengan kakaknya Esau, dan Esau juga dia memaafkan adiknya Yakub. Dan akhirnya Yakub disambut damai dengan Esau dan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Jadi Tuhan akan memberkati bagi kita yang saling memaafkan dan berhidup damai dengan saudara kita maupun orang lain yang ada di sekitar kita. Sampai di sini cerita gua. Jangan lupa like, komen bila ada saran dan permintaan doa, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Dan juga kita punya Facebook, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Terima kasih, God bless.